Aparat gabungan TNI Polri dan Pol PP Minggu dini hari tadi membubarkan kerumunan remaja yang sedang berkumpul dan minum-minum namun melanggar protokol kesehatan di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas memeriksa kartu identitas para remaja termasuk bukti sudah divaksin. Petugas selalu membubarkan kerumunan ini karena rawan penularan COVID-19. Terlebih hanya 2 orang dari kerumunan remaja ini yang sudah divaksin. Sementara itu di kawasan Cawang Uki, Kramat Jati, petugas sempat dibohongi oleh para pelaku usaha kafe yang seolah-olah tutup dengan mematikan lampu. Namun setelah diperiksa, ditemukan banyak pengunjung yang sedang bersembunyi karena tahu dengan kedatangan petugas. Kafe ini lalu ditutup sementara karena terbukti selalu melanggar aturan. Selain kita membubarkan kerumunan, kita juga mengecek sejauh mana masyarakat sudah divaksin atau belum, dengan menunjukkan kartu vaksin ataupun aplikasi Peduli Lindungi. Pelanggaran prokes gitu? Ya, ada yang kita tutup bersama Satpol PP terhadap warung Perangin Angin ini yang sudah beberapa kali setiap kita melakukan operasi juga melanggar aturan sehingga ditutup sementara. Meski ibu kota kini diterapkan PPKM level 3, warga diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kebakaran menghanguskan 4 rumah di wilayah asrama TNI Angkatan Darat Kesambi Blok B Jalan Sutomo, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Minggu dini hari. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang sedang kosong. Lalu api cepat membesar merembet ke 3 rumah lainnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit pemadam kebakaran Kota Cirebon dikerahkan ke lokasi. Petugas juga melakukan pendinginan memastikan tidak ada api. Ada api dari rumah paling ujung yang berada di Blok B RT 02. Setelah itu kami mengecek betul bahwa rumah itu kebakar. Akhirnya merembet ke beberapa rumah, yang satu kopel, berarti 4 rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Demi menutupi aksi kejahatan menjadi pocong dilakoni maling. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, seorang maling menutupi badannya dengan kain putih menyerupai pocong jadi-jadian. Pemirsa, selain kasus maling jadi pocong selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Lovia Nadia. Diduga jadi korban pesugihan dan ilmu hitam, orang tuanya seorang bocah 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya hingga matanya nyaris buta. Polisi masih menyelidiki kasus penyiksaan anak ini dan menunggu hasil tes kejiwaan orang tua korban. Entah apa yang ada di benak ibu ini hingga tega menyakiti anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Ironisnya, korban yang histeris karena kesakitan justru tetap dipegang erat oleh ayah, paman, dan kakeknya hingga tidak bisa bergerak. Paman lain korban yang ada di lokasi kemudian berusaha mencegah penganiayaan tersebut bersama anggota TNI, namun mendapat perlawanan. Korban akhirnya berhasil dibebaskan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa.
Selain matanya yang bengkak, bagian tubuhnya seperti leher, lengan, dan paha juga terdapat memar. Bayu, paman yang menolong korban saat itu mengaku orang tua korban diduga sedang mendalami ilmu hitam. Saat kejadian, ibu korban mengaku mendapat bisikan gaib dan melihat sesuatu di mata korban yang harus dikeluarkan. Pulang dari kuburan, kondisi ibunya ini masih di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Dia bilang ada benda yang di dalam matanya anaknya. Dia berusaha mengambil. Cuma kan logikanya nggak boleh lah. Ada berapa orang yang melakukan? Kalau yang saya lihat itu ada 4 orang. Emang aliran apa di sana? Seperti apa? Kalau alirannya saya belum tahu jelas alirannya. Cuman dari berbagai informasi dari pemuda setempat juga, karena memang di sana sering ada perkumpulan kayak begitu. Sementara itu Polres Goa yang menangani kasus penganiayaan anak ini mengaku sudah menahan 4 orang, yakni orang tua, paman, serta kakek korban. Keempatnya masih diperiksa intensif dan polisi juga menunggu hasil tes kejiwaan para terduga pelaku. Penyidikan kita tetap melakukan, sebentar ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tentang itu, dan saat ini orang tuanya kita lakukan observasi di rumah sakit jiwa Deli. Ada berapa yang diperiksa sementara? Ya. Ada berapa saksi yang diperiksa? Sampai saat ini baru 4. Terkait satu pamannya yang dari Palopo yang diduga membawa kedua orang tua untuk mengikuti ajaran ini diperiksa juga? Nanti kita lihat perkembangannya. Oh, belum diperiksa berarti? Nanti kita lihat perkembangannya, karena saat ini yang kita proses saksinya yang pada saat itu ada di TKP. Penyiksaan anak perempuan ini terjadi di rumah korban di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Warga sekitar yang mendengar teriakan kesakitan korban berdatangan ke lokasi. Paman korban yang tidak tega melihat keponakannya menjerit kesakitan, lalu berusaha menolong. Polisi juga mendalami penyebab kakak korban yang meninggal sehari sebelum kejadian penganiayaan yang diduga juga terkait pesugihan ilmu hitam yang didalami para terduga pelaku. Kesal lantaran istri kerap keluar rumah tanpa pamit meninggalkan buah hati di rumah. Seorang pria di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tega menganiaya anak kandungnya sendiri hingga tewas. Adi Cahyono, pria berusia 39 tahun warga Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap petugas kepolisian. Adi Cahyono diamankan polisi lantaran diduga kuat bertanggung jawab atas kematian anaknya yang baru berusia 1,5 tahun. Dugaan pembunuhan terhadap anak kandungnya terjadi di bulan Juli lalu di rumah kontrakan pelaku. Motif pelaku menganiaya korban karena kesal dengan istrinya yang sering pergi tanpa pamit dan meninggalkan anaknya di rumah. Kejadian berawal saat pelaku sedang kesal karena istrinya keluar rumah tanpa izin dan meninggalkan anaknya di rumah. Kekesalan pelaku diluapkan dengan menganiaya anaknya. Pelaku menggendong korban dan melemparkan ke atas tanpa menangkapnya hingga korban terjatuh ke lantai. Korban yang terjatuh karena benturan di lantai mengalami kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Bukannya menolong, pelaku malah membekap mulut korban hingga korban tewas. Kenapa? Marah kenapa? Sering tinggal pergi. Kemana? Awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperiksa polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Jengkel terhadap pelapor sehingga pelaku ini melampiaskan marahnya kepada korban. Apalagi tadi di berdasarkan pengakuan ya, mencoba untuk memberikan makan telur asin tapi tidak mau ya, diangkat-angkat itu dan merupakan unsur ya. Jadi pelaku jengkel pelapor. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 dan 4 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pembunuh balita yang jasadnya ditinggalkan di rumah kosong bersama kakaknya yang juga masih balita di Pali, Sumatera Selatan ditangkap.
Pelaku adalah ayah tiri korban yang kesal karena tangisan korban saat dirinya sedang bertengkar dengan istrinya. Dengan tertatih, Anton, pembunuh anak tiri ini tiba di Polsek Talang Ubi, Pali, Sumatera Selatan. Anton ditangkap dalam pelariannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku merupakan ayah tiri korban. Penganiayaan yang dipicu dengan tewasnya korban yang masih berusia 1 tahun ini dipicu rasa cemburu. Pelaku yang cemburu dengan istri lalu melampiaskan pada anaknya. Ironisnya jasad korban ditinggalkan di rumah kosong bersama kakaknya yang masih berusia 4 tahun. Ingat aku dia nangis, bijak perutnya kan. Berapa kali kau bijak? Sekali. Lama tidak? Tidak, bentar. Bentar? Cuma kau tekan? Tidak, yang bijak sekali tu deh. Sudah kau? Diam dia kan? Ya. Kau naik di motor. Kau naik itu cak mana? Apa lalesu aku? Lalesu kan. Kalau dia tak lagi nangis tu, kau naik ni di motor kan. Nah pas di jalan tu, caknya dia raga lalesu ni kan. Aku bikin apa buatan. Kumbusi di mulut dia kan. Aku telah nyesel oleh hilap oleh gara-gara dia gawe nangis supaya. Sementara itu polisi menegaskan pelaku terpaksa ditembak pada kakinya lantaran mencoba kabur saat dibawa ke tempat kejadian perkara untuk pengembangan kasus dan mencari barang bukti. Si pelaku ini adalah merupakan orang tua tiri dari si korban, ya. Orang tua tiri, bapak tiri si korban, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, ini motifnya adalah karena cemburu pada istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, Anton kini mendekam di sel tahanan Polsek Talang Ubi. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya warga desa Benakat Minyak Talang Ubi, Kabupaten Pali, geger setelah mendapat seorang anak perempuan menangis di bangunan rumah yang belum jadi. Anak ini menangis di hadapan jasad adiknya yang tergeletak di lantai kayu. Jasad anak laki-laki usia 1 tahun ini kemudian dievakuasi ke RSUD Pali. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban. Sementara kakak korban dirawat sementara oleh warga setempat sembari menunggu kedatangan ibunya. Kakak korban akan diberikan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mentalnya. Ini lantaran dirinya melihat langsung adiknya dianiaya hingga meregang nyawa dan terus menemani adiknya yang sudah terbujur kaku sambil menangis karena tak bisa berbuat apa-apa. Pemirsa, warga Temanggung, Jawa Tengah digemparkan dengan temuan mayat bocah berusia 7 tahun di dalam kamar rumah Mei lalu. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengering karena disimpan selama 4 bulan. Korban tewas akibat ritual yang dilakukan dukun dan orang tua korban untuk mengusir roh jahat agar korban tak lagi nakal. Di rumah ini, jenazah Aisyah Latifatul, 7 tahun ditemukan mengering dan hampir menjadi tengkorak. Anak kedua pasangan Marsidi dan Suwartinah diduga tewas 4 bulan lalu dan selama itu pula jenazahnya disimpan di dalam kamar oleh orang tuanya. Korban meninggal saat proses ritual menghilangkan kenakala dengan cara mencelupkan kepala korban ke dalam kolam air. Peristiwa terbongkar saat kakek korban curiga selama 4 bulan tidak bertemu dengan cucunya. Setiap kali ditanya, orang tua korban selalu berbohong. Bahkan jika ditanya tetangga, orang tua korban menjawab, korban tinggal bersama kakeknya. Akhirnya, sang kakek marah dan langsung mendatangi rumah anaknya. Berbekal kecurigaan kakek korban, bersama aparat desa dan aparat Polsek Bejen, akhirnya korban ditemukan, disembunyikan di dalam kamar tidur. Ditanya saya, anak di rumah. Tapi kalau ditanya kakaknya, itu katanya kok di tempat bayi. Nah, itu sudah dipengaruhi nggak jujur. Nah ini dengan demikian saya minta harus dihukum dengan seberat-beratnya. Syukur ini seumur hidup ya. Buntu temuan mayat korban, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 4 orang tersebut adalah kedua orang tua korban, Marsidi dan Suwartinah,
serta seorang dukun, Haryono, dan temannya yakni Budiono. Diduga kedua orang tua korban mendapat pengaruh dari sang dukun untuk melakukan ritual ruatan terhadap korban. Karena korban nakal, agar makhluk gaib bernama genderuwo di tubuh korban pergi. Sementara dugaan awal adalah atas dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, kemudian yang menyuruh untuk dari orang tua korban sama saudara B itu untuk melihat kondisi dari anaknya. Usai diautopsi, jenazah Aisyah Latifatul dimakamkan di tempat pemakaman umum di Dusun Aponen Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Pemakaman diiringi oleh tetangga dan keluarga korban. Kerabat dan tetangga mengaku tidak curiga dengan kedua orang tua korban yang menyimpan mayat korban di dalam rumah. Hanya karena kehabisan makanan, seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 8 tahun di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pasca bercerai, sang anak kerap menjadi korban penganiayaan. Aksinya diketahui oleh guru korban yang langsung melapor ke polisi. Inilah tersangka Prasetyo Budi, seorang ayah yang tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun hanya karena tak kebagian lauk makan. Pelaku menganiaya anaknya di beberapa bagian tubuh. Diketahui sejak orang tuanya berpisah, korban hanya tinggal berdua bersama pelaku. Pelaku mengaku sudah sering menganiaya korban dan mengancam korban agar tidak bercerita ke orang lain. Peristiwa terjadi saat pelaku pulang kerja. Pelaku yang lapar menuju meja makan melihat di atas meja hanya ada sisa makanan yang tidak layak ia makan. Pelaku langsung emosi. Pelaku mencari anaknya di ruang tamu dan langsung menganiaya korban dengan memukul di beberapa bagian tubuh korban hingga korban terjatuh ke lantai. Aksi sadis pelaku diketahui oleh guru korban dan langsung melaporkannya ke nenek korban. Nenek korban yang tak terima melihat kondisi cucunya langsung melaporkan ke Polsek Pangkalan Banteng. Aku membuka meja laci dan melihat hanya ada ikan yang sudah tinggal kurang dari setengah, dan itu pun hanya tersisa bagian kepala dan hatinya saja. Pelaku sontak langsung marah dan langsung mendatangi korban yang notabene-nya adalah anak kandungnya sendiri. Karena yakin bahwa korban yang memakan habis ikan tersebut dan langsung menendang perut korban dengan lutut sampai dengan korban ini muntah dan kemudian terjatuh ke lantai. Kemudian menginjak kaki korban sebelah kanan serta menjewer telinga kiri korban dengan keras dan dilanjutkan memukul rahang kanan serta mencakar leher korban. Akibat ulahnya, pelaku akan dijerat Undang-Undang tentang KDRT dengan hukuman 5 tahun penjara. Sesosok jasad wanita ditemukan di lantai 1 sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.